Ya, halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Nah, jadi mohon maaf saya sudah lama gak bikin video ya karena saya sibuk ngurusin urusan sekolah. Dan kali ini saya udah sempet lagi ini ya karena lebaran jadi kan libur, terus udah sempet bikin video lagi. Nah, jadi kali ini saya mau mereview kondisi AC dan kipas di rumah saya ya. Tapi cuma yang bisa saya tunjukin aja soalnya ada beberapa yang nggak bisa ditunjukin gitu. Nah, jadi dimulai dari yang paling depan ada si AC LG ini sama kipas AC Panasonic ini ya. Nah, jadi kita lihat dulu yang ini aja, Panasonic dulu aja ya karena udah nyala ini. Nah, jadi yang ini masih normal karena dia juga kemarin habis dicuci ini ya. Jadi kemarin waktu lebaran itu kan di rumah saya banyak tamu. Nah, itu semua AC saya cuci kecuali yang ini sama yang kipas AC yang di ruangan sana itu. Itu karena belum sempat nyucinya. Jadi ya udah gitu dulu aja. Mungkin nanti habis lebaran baru sempat dicuci. Nah, jadi ini ada Panasonic ya. Dan dia masih normal ini. Cuma kemarin blowernya ini saya tuker sama yang di Panasonicnya saya yang di kamar belakang itu ya. Karena itu apa? Kemarin yang pasang di sini itu blowernya punya yang belakang. Jadi yang blower ini saya pasang di belakang. Kenapa? Karena tadinya saya kira itu yang kalau blower ini dipasang di AC yang belakang itu bakalan kenceng. Ternyata malah enggak, malah sebaliknya. Malah jadi pelan ya karena ternyata kayaknya dinamo yang di belakang itu udah agak lemah. Jadi buat muter yang ini kan kebetulan kayaknya yang ini lebih berat ya. Jadi anginnya lebih pelan. Jadi saya balikin lagi gitu. Nah, oke ya, dia masih normal begini. Sekarang yang LG. Nah, ini kita belum nyalain powernya tapi ya. Sebentar saya nyalakan dulu. Nah, ini ya. Karena kemarin waktu lebaran itu dimatiin semua ya. Nah, itu. Memang kalau yang LG ini kalau dinyalain powernya pertama kali mesti agak loading dulu ya beberapa saat terus baru listriknya masuk gitu. Nah, dan ini yang Panasonic udah mendeteksi adanya kotoran mungkin ya, jadi nyalanya biru apa merah. Nah, ini sayangnya yang LG ini nggak tahu kenapa remote-nya jadi kayak gini nih. Mungkin karena temboknya ini agak lembab kali ya, jadinya malah jadi ngeblank gini LCD-nya. Sekarang kita coba nyalakan ya. Nah, sama satu lagi masalah dari AC ini, dia blowernya agak geter. Bukan agak geter, lebih geter lagi daripada yang kemarin. Nah, ini ya. Apalagi kalau di jet cool nih. Wah, itu langsung kenceng banget suaranya ya. Tapi nanti kalau udah agak lama dinyalain gitu dia nanti diam sendiri ya. Iya begitu ya. Ini nanti juga mau saya cek lagi ya, soalnya mungkin kayaknya ada baut yang kendor ya. Tapi sisanya masih dingin sih, masih normal. Cuma ya itu aja, LCD-nya agak ngeblank sama ini agak geter aja ya. Tapi mungkin besok ini bisa diperbaiki lagi. Kalau remote-nya ya udahlah. Ya begitu, overall masih normal yang di ruangan ini ya. Ini saya matiin aja karena nanti di belakang sana greennya nyala, nanti takutnya jeblek nanti. Cukup yang ini aja yang nyala. Nah, oke, terus di sini ada kipas angin Cosmos. Nah, ini kipas angin yang kayaknya pernah saya review ya. Saya udah di review ini. Dia masih normal, cuma udah jarang dipakai aja makanya ditaruh di tumpukan barang-barang gini ya. Ini mohon maaf agak berantakan ini. Tapi ini masih normal. Kita coba nyalakin dulu ya, sekalian dipanasin ini. Dan ini colokannya agak ngeri juga ini. Nah, dia overall masih normal, cuma agak seret aja. Nah, ini ya. Makanya ini jarang dipakai karena dia kadang-kadang suka seret begini. Ya, tapi masih bisa sih. Mungkin harus dikasih oli lagi ya karena udah jarang dipakai juga, jadi agak macet ini. Terus di sini ada lagi yang terbengkalai ya. Ini ada si Miyako sama si kipas 3 baling itu. Nah, yang ini, yang Miyako kenapa terbengkalai karena saya nggak tahu ini mau ditaruh di mana ya karena udah kebanyakan kipas. Jadi nanti sebagian juga ada yang mau dipindah ke rumah satunya ya karena di sini malah pada terbengkalai begini. Terus yang ini yang 3 baling ini saya mana-mana aja soalnya di dinamo swingnya itu udah agak macet, jadi takutnya nanti malah semakin macet. Akhirnya ya udah terbengkalai gitu. Dan ini masih normal semuanya, cuma yang Miyako ini sudah pernah disambung langsung ya kabel apa fuse-nya karena termofuse-nya rusak ya. Akhirnya saya sambung langsung tapi masih bisa muter sih. Ini jadi semuanya masih muter kecuali yang itu dia nggak bisa muter 360 derajat aja. Dan saya nggak mungkin bisa nyoba ya karena terlalu banyak barang ini. Oke, itu kondisinya mungkin yang di ruangan ini ya. Lanjut ke ruangan yang sebelahnya. Oh iya, hampir kelupaan yang satu ini ya. Ini Mas Pion Tower Fan ya. Yang dia kondisinya kayaknya masih sama aja kayak terakhir ya. Cuma ini saya mau nyoba gimana ini, gak ada colokannya ya. Coba ini saya pindah dulu.
Nah ini ya, Maspion Tower Fan MTF 120L. Ini dia modulnya masih nggak bisa ini ya. Jadi sebenarnya ini masih ada modulnya di dalam tapi ini nggak bisa. Jadi dia kalau dicolok langsung nyala ini. Nah itu ya, kondisinya masih sama, masih bisa muter dan masih bisa osilasi kanan kiri juga ya. Cuma ya berisik aja ini. Saya nggak tahu ini rusaknya apa ya, soalnya udah saya kasih oli dah. Lain-lain itu udah saya benerin semua tapi tetap begini ya, nggak tahu ini apanya ini ya. Oke, dan dia modulnya udah nggak fungsi ya. Karena dulu modulnya tuh pernah kebakar ya, karena apa? Nggak tahu kenapa tuh dinamonya tuh nggak bisa mati awalnya, kerusakannya itu ya. Terus habis itu lama kelamaan ini modulnya nggak mau nyala. Terus pas saya benerin tuh malah kebakar, ya udah. Jadi udah nggak bisa dibenerin lagi modulnya, udah begini aja gitu. Dan ini juga jarang kepake ya. Ini nggak tahu ini kedepannya mau saya apain itu ya. Karena ini juga udah barang langka ini sebenarnya. Saya cari di Google yang tipe ini nggak ada gitu. Mau cari spare partnya apa lagi, tambah susah. Oke, itu ya. Selanjutnya ada kipas angin Natera ini ya. Dan dia ini sebenarnya masih muter. Cuma katanya ini kan dipasang di bengkelnya ayah saya ya. Nah katanya orang bengkel itu pernah keluar asap gitu. Cuma saya nggak tahu beneran keluar asap apa enggak. Soalnya pas saya coba normal-normal aja. Sekarang coba saya colokin kabelnya, coba ini kabelnya dari sini ya. Karena kalau dari situ juga banyak barang, susah kalau ngaksesnya. Jadi dia cuma bisa dinyalain dan dimatiin aja. Nah itu dia masih normal-normal aja. Cuma mungkin karena baling-balingnya saya ganti ya, jadi dia agak geter. Kan ini baling-balingnya punyanya Niko ya. Yang aslinya itu saya pakai di Sanyo ya. Dan yang Sanyonya itu juga saya agak eman-eman itu kipas anginnya, kondisinya ya udah gitulah. Udah sedikit agak mengenaskan lagi, jadi nanti mau saya restorasi lagi ya. Ini juga mungkin nanti kedepannya mau direstorasi lagi. Oke, gitu aja ya, masih normal. Katanya berasap tapi saya nggak tahu beneran berasap apa enggak. Dan ini ya outdoornya yang LG, dia masih normal juga itu. Tadi coba. Oke, lanjut lagi ke ruangan yang sebelahnya. Nah, selanjutnya kita ada di ruangan ini ya. Jadi di sini ada dua kipas yang belum pernah saya review di channel ini ya. Ini si Maspion yang saya lupa serinya apa, sama itu si Miyako ya. Miyako remote aslinya, tapi remote-nya udah nggak fungsi itu. Nah, jadi dua kipas ini yang selama bulan puasa kemarin kerjanya paling berat ya, makanya ini dilihat kotor banget ini. Dan ini masih normal. Sekarang akan saya coba nyalakan ya. Dan dia kabelnya dari sini. Ini mana ini kabelnya? Nah, ini kabelnya. Yes. Ini langsung dicolok aja sih, karena saklarnya udah gak fungsi juga itu. Nah ini masih normal. Cuma dia saklarnya ini udah udah macet ya. Bukan macet, apa namanya, udah kebakar kayaknya. Jadi tadinya tuh kipas angin ini sempat tiba-tiba mati total gitu ya. Terus saya pikir apa dinamonya kebakar apa gimana, terus saya udah rencana mau ganti kipas itu ya. Terus akhirnya saya turunin, saya cek pakai avometer tuh, ternyata dinamonya masih normal. Cuma yang rusak tuh pas itu kabelnya, makanya ini kabelnya udah nggak asli ya. Sama saklarnya itu. Jadi saya langsung aja, ini langsung speed 3, udah nggak bisa diputer-puter lagi ya. Jadi dia langsung bisanya kenceng banget gini, cuma manteng di speed 3 gitu ya. Nah itu yang Maspion. Sekarang yang Miyako. Nah ini Miyako kalau nggak salah tipenya KST berapa ya? Ini ya serinya. Ya saya lupa, nanti saya tulis di deskripsi aja. Nah ini Miyako ini aslinya 3-in-1 ya. Nah ini kan dua kipas ini saya beli second ya. Second, terus ini kan harusnya 3-in-1, jadi harusnya dapat kakinya yang standnya itu ya. Nah yang ini sayangnya nggak dapat, jadi saya lumayan agak itu dapatnya ya apa adanya ini ya. Karena sebenarnya yang beli om saya, cuma dikasih ke saya gitu ya. Terus kondisinya ya udah begini aja. Dan ini aslinya ada remote-nya, ada modulnya di situ ya. Cuma mungkin udah rusak jadinya, terus saya dapat kondisinya udah pakai puteran gitu, nggak bisa di remote ya. Nah, tapi dia masih normal, masih bisa muter, speednya juga masih bisa diatur, dari situ ada cetekannya ya. Tapi ini karena nggak ada olornya, jadi saya nggak bisa nyoba ya. Cuma sebenarnya masih normal ini. Oke, itu di ruangan ini cuma ada itu ya. Sebenarnya rencananya nanti mau saya tambah lagi karena kurang ya, kalau di sini cuma 2, ini kan ruangannya besar banget ini. Kalau cuma 2 kurang, jadi nanti mau saya tambah lagi di sini sama di situ kipas berdiri ya, paling yang Miyako sama Cosmos tadi itu ya. Oke, kita lanjut ke ruangan sebelahnya.
Selanjutnya yang di sini ini lumayan banyak, ini ada ini si Miyako TC101, terus Sanyo, Alaska sama Miyako ini ya. Nah, jadi kita mulai dulu dari yang ini. Nah, ini dia kondisinya masih normal. Cuma ya seperti yang pernah saya review dulu itu ya. Dia kakinya udah hilang. Ini seingat saya udah pernah saya review ya kayaknya. Di video sebelumnya mungkin. Sama ini dia kondisinya udah agak menguning ini. Nah, ini. Mungkin karena dipasang di sini ya jadi menguning, tapi dia overall masih normal sih. Nah, ini remote-nya kemarin katanya sempat gak fungsi. Pas saya cek ternyata kayaknya cuma baterainya ya. Tapi sekarang harusnya udah fungsi ini. Oh, bentar, saya belum dipasang kabelnya ini. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini ya masih fungsi ini. Cuma ya dia agak geter-geter aja ini covernya buat pengharum ruangannya ini ya. Dan dia masih normal. Modulnya belum ada masalah lagi ya. Dulu karena pernah modulnya kapasitornya itu soak ya, terus akhirnya malah cuma nyala bentar terus mati gitu. Bahkan di swing aja gak bisa gitu ya. Dan ini udah normal lagi ya, udah berjalan seperti sebagaimana mestinya. Cuma remote-nya aja ini yang udah agak ngeri gini ya. Tulisannya udah gini, ini juga udah kebakar, gak tahu ini siapa yang bakar ini ya. Karena di sini ruang tamu malah jadi kayak gini nih. Oke, itu ya. Sekarang lanjut ke kipas yang satunya lagi, si Sanyo itu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang agak sayang ya. Kenapa sayang? Soalnya ini waktu itu pernah saya kanibal ya. Terus juga banyak yang bilang tuh kenapa kok kanibalnya pakai dinamonya si Natera itu ya, dinamo Cina itu ya. Nah, itu saya agak sayang ya. Jadi mungkin nanti kapan-kapan mau coba saya restorasi lagi. Mungkin kalau nggak pakai dinamo Maspion, pakai dinamo KDK ya. Nah, ini dia udah agak rusak lagi. Jadi ini nggak bisa ditarik, macet ya ininya tarikannya. Cuma kayaknya ini cuma talinya yang putus ini ya. Semoga aja cuma talinya yang putus, soalnya ini nggak bisa ditarik nih. Tapi kalau diputar di sini masih bisa. Ya, dan dia dinamo Cinanya udah bunyi-bunyi itu ya. Speed satunya juga muternya udah nggak kenceng. Ini speed 2, speed 3. Dan dia terakhir itu osilasinya agak macet ya, cuma ini udah masih bisa sih. Nah, ini ya macet ya. Jadi ini dia kalau ditundukin nggak bisa geleng-geleng. Bisanya posisinya agak ndangak gini, kalau ditundukin nggak kuat soalnya. Ya itu ya begitulah. Nanti mau coba saya carikan dinamo yang lebih bagus daripada ini ya. Sekalian ini saya benerin juga ini. Eman-eman banget ini. Nah, gitu. Terus apa lagi? Ini si Miyako ini. Tapi ini harus dinyalain dulu listriknya. Nah, ini Miyako sama seperti yang di sana tadi yang terbengkalai, tapi kalau ini kepake ini. Jadi yang ini dia sebenarnya masih normal, cuma speed satunya nggak jalan. Nah, ini ya nggak jalan ya. Speed 2 sama 3 nya jalan. Nah, ini. Ini dia kerjanya juga berat ya, soalnya dipakai di industri orang tua saya ini ya. Makanya ini sampai kotor banget ini, nanti habis ini saya bersihin aja lah. Tapi dia masih normal ini. Cuma speed satunya aja yang nggak jalan. Nah, ini saya nggak tahu kenapa ini ya. Kayaknya mungkin dinamonya ada yang putus gulungannya ya. Tapi ya udahlah, speed 1 juga jarang dipakai ini ya. Nah, terus udah yang Miyako itu sama sekarang yang Alaska ini. Ini yang lumayan rame juga ini di channel saya ini ya. Cuma sih sekarang udah kotor ini, nanti habis ini saya bersihin juga ini. Ya itu ya. Dia regulatornya ini sudah diperbaiki, cuma ya apa adanya gini ya. Bentar ini. Nah, dia sebenarnya normal regulatornya, cuma kadang agak macet mungkin ya. Bukan agak macet, apa ya? Agak lemah putarannya. Jadi dia kalau ini kan saya ganti ini isinya, jadi sebenarnya campur ini. Yang buat kapasitor speednya itu saya pakai punyanya Alaska, tapi kalau buat ininya putarannya ini saya pakai dinamo lagi. Saklar Universal. Jadi dia campur isinya. Jadi ini muternya bisa gini ya. Kalau yang punya Alaska itu kan cuma searah aja gitu. Nah, ini kita coba speed 1. Dia muternya jauh lebih pelan daripada seharusnya ya. Mungkin karena kapasitornya bawaannya Alaska ini juga udah lemah mungkin ya. Karena kenapa kok saya campur-campur gitu? Karena kalau dikasih
di tempat saya itu saya cari yang regulator yang modelnya kayak gini tuh nggak ada ya. Jadi akhirnya saya campur-campur itu. Cuma nanti rencananya mungkin mau saya cariin di Shopee ya. Nah ini speed 2. Sama sih speed 2 nya juga muternya segitu. Speed 3 agak kenceng dikit, tapi nggak terlalu kenceng. Speed 4 nya juga sama ya. Yang paling drastis tuh kalau dari speed 4 ke 5 tuh langsung kayak ngegaspol gitu. Makanya ini saya curiga ini udah lemah ini ya. Nah itu langsung ngegas ya. Ya tapi ini mungkin karena belum di oli ya, akhirnya jadi bunyi-bunyi begitu. Kalau nggak mungkin kawatnya itu ada yang kurang pas. Cuma dia masih normal sih. Dan ini juga dipakai terus ya, makanya ya kayak gitulah. Nanti rencananya mau saya benerin lagi ini. Karena emang yang ini agak lakernya kayaknya pernah, mungkin karena dulu lakernya pernah bermasalah ya, akhirnya malah jadi bunyi-bunyi gini. Kalau nggak di oli ya, terakhir di oli itu tahun lalu kayaknya. Nanti mau coba di oli lagi ini. Sebenarnya kalau yang Alaska yang paling normal tuh yang di rumah saya satunya. Cuma kalau yang itu, ya itu baling-balingnya agak bengkok itu, makanya jadi geter-geter ya. Tapi sekarang udah lumayan, udah diperbaiki sedikit. Oke itu ya yang di ruangan sini. Udah nggak ada yang lainnya lagi ya. Lanjut ke ruangan yang sebelahnya. Oh iya saya hampir lupa yang ini ya. Jadi ini ceritanya kipas eksperimen saya ya. Cuma ya udah begini. Apa namanya, kan tadinya ada bodinya kayak kipas angin pada umumnya gitu ya. Cuma terus bodinya itu patah, terus akhirnya ini saya kasih kayak punya dinamo ini, terus saya taruh sini gitu, terus ininya juga patah, mungkin karena keberatan ininya kali ya. Jadi ya udah begini. Dan ini juga ya bukan cukup mengenaskan lagi ya, emang udah mengenaskan, dan ini udah gak pernah dipakai juga ya. Nggak tahu ini enaknya diapain ini, tulis aja di komentar bawah ya enaknya diapain yang ini, karena saya juga bingung itu. Akhirnya ya udah ditaruh di pojok gitu aja ya. Oke lanjut lagi yang satunya. Nah selanjutnya yang ini ya, ini mungkin sudah pada gak asing lagi ya. Soalnya ini ya kipas sejuta umat, jadi ya udah. Nah ini Mas Pion MWF 41K. Dia masih normal ya, normal pakai banget ini. Kenapa? Karena ini ya. Nah kalau dinyalain kenceng banget anginnya. Tapi ini jarang dipakai ya, makanya sampai berdebu itu ya. Karena di ruangan ini juga jarang ada orang juga ya, jadi ya udah begitu aja. Dan ini kenapa masih bisa muter kenceng, karena kapasitornya itu saya kasih yang 2 mikrofarad ya, jadi ini bisa kenceng banget ini. Nah, cuma kondisinya ya gini, kabelnya nggak asli, terus juga apa namanya, ininya yang buat ngatur ketinggiannya apa namanya, buat ke atas ke bawahnya itu dia masih belum ketemu ininya ya, penguncinya ya. Jadi ya udah cuma bisa fix di posisi ini aja, nggak bisa ke atas lagi apa ke bawah lagi gitu ya. Tapi ya udah nggak apa-apa, yang penting pas posisinya. Dan yang penting juga masih bisa muter sih. Dan ini juga jarang dipakai ya, jadi nanti juga mau saya pikirkan lagi nih mau dipindah kemana. Kalau enggak nanti malah jadi terbengkalai lagi nih. Oke, terus selanjutnya di ruangan sebelah itu ya, bagi yang nanya si Hitachi sama Sharp itu kemana, jadi di sini ya. Cuma sayangnya kondisinya udah begitu aja ya. Udah jadi kipas model AC ini, karena si Hitachi ini kompresornya dia ngejam, terus udah nggak bisa dibenerin lagi. Akhirnya ya udah begini gitu. Dan ini juga saya nggak tahu remote-nya kemana ini ya, karena di sini juga dipakai buat industrinya orang tua saya, jadi saya juga nggak tahu ini remote-nya ditaruh di mana. Cuma kayaknya terakhir itu masih hidup ya waktu saya coba dipakai HP itu. Cuma ini saya nggak bisa nyalain karena HP-nya juga saya pakai buat ngerekam ini ya. Jadinya ya udah gini. Terus yang satunya lagi ini juga mengenaskan ini, si Sharp-nya ini ya. Kenapa? Karena dia nyalainnya aja harus pakai ini. Nah ini. Dan ini langsung, oh ya belum dipasang kabelnya ya. Kabelnya ada di sini. Nah ini. Iya, jadi dia langsung manual gitu aja. Nah ini langsung nyala ya. Ini juga belum dicuci ini karena belum sempat juga nyucinya ya. Nah terus kenapa kok kayak gini? Soalnya sensornya ini itu udah rusak ya. Jadi kan dulu sebelumnya memang pernah rusak, habis itu terus dibenerin. Nah terus gak tahu kenapa rusak lagi ini. Jadi ya udah gak bisa dipakai lagi. Sama ini, tapi remote-nya masih ada ya yang punya Sharp ini malahan. Remote-nya juga udah rusak tapi kayaknya udah ngeblank gini ya, senasib kayak yang LG itu.
dan nggak tahu ini masih bisa dipakai lagi apa enggak ini. Ya udah, yang penting masih bisa nyala ini. Nanti mungkin kedepannya juga mau saya beliin sensor lagi ya, karena ini rusaknya sebenarnya cuma sensornya aja, modulnya masih normal sih. Jadi ini dia masih kalau dinyalain masih ngerelay ke outdoor juga ya sebenarnya. Ini juga dulu sayang banget ini, karena waktu itu lagi butuh kipas AC saya rombak, malah jadinya ya udah evap sama outdoornya hilang, nggak tahu kemana. Ya udah sih begitu aja sih yang ini, karena saya juga agak sedih juga kalau ngeliat yang sub ini ya. Oke, udah sih kalau yang di deretan ini cuma itu aja ya. Nah selanjutnya ada lagi yang mengenaskan ini ya. Ini si Wilhelm ya, ini nggak pernah, kayaknya belum pernah saya review ini. Nanti coba ya. Nah ini kenapa kayak gini? Karena rusak ya. Jadi ini dipasang di kamar karyawan saya ya. Nah ini terus katanya nggak bisa muter gitu, terus akhirnya dia diterbengkalain begitu aja. Nanti mungkin kapan-kapan mau coba dibenerin lagi ya, karena lumayan juga ini modelnya mirip kayak Miyako yang kemarin di rumah yang saya itu ya, cuma ini dia mereknya Wilhelm. Kalau dari model puterannya itu mirip ya kayak Miyako. Oke itu aja ya. Terus ini ada lagi tapi ini cuma kardusnya aja. Ya Saka ya, kipas karakter, tapi ini juga udah rusak ini dan udah nggak tahu juga kemana sekarang. Oke itu aja ya yang di sini. Nah selanjutnya ada si Maspion standing fan F1622S ini ya. Nah ini dia masih normal dan kemarin habis dibersihin juga, cuma kayaknya yang bersihin kurang bersih ya, masih tetap kotor ini ya. Dan masangnya juga ngasal lagi pakainya kabel tis, padahal ini ada penguncinya, kenapa nggak dikencengin aja gitu ya. Nah ini dia masih normal ya, ini juga masih dipakai ini, dan dia masih kenceng muternya, cuma udah nggak sekenceng pas masih baru ya. Ini lumayan eman-eman juga ini dipasang di sini. Mungkin nanti mau saya tuker sama yang Miyako tadi ya, jadi ini aja yang disimpan, Miyakonya yang dipasang di sini, yang di kamar depan yang nggak kepake tadi itu ya, karena ini sayang ini daripada kayak gini. Oke itu aja ya kalau kipas Maspion ini. Sekarang lanjut ke ruangan sebelahnya lagi. Nah selanjutnya ada lagi yang saya belum pernah review ya, si Jiamei ini ya. Ini saya kurang tahu serinya apa, tapi ini kipas mini ya. Dan ini bareng sama yang Alaska tadi saya dapatnya dari rumah yang saya ya. Nah ini dia masih normal kayaknya. Belum saya coba lagi ya, tapi ini ya mohon maaf kondisinya kotor ya, karena ya saya baru pulang mudik ini, jadi belum sempat nyucinya juga ini. Karena tadinya yang saya bersih-bersihin itu cuma yang di deretan sebelah sana ya, yang di deretan sebelah sini itu yang nyuci karyawan saya, cuma saya nggak tahu ini yang ini nggak dicuci ya. Dan ini saklarnya ini begini ya, ini saya modif, aslinya nggak sepanjang ini soalnya, makanya kabelnya ini sambung-sambung ini ya. Nah itu sekarang coba nyalakan ya. Nah ini masih muter ya. Ya begitu kondisinya ya, kabelnya ini tadinya ada klemnya tapi klemnya copot ini. Ya begitu. Dan ini kenapa saya pasang ini dipasang di dapur ya. Ini kenapa saya pasang di dapur, karena ya saya bingung mau dipasang di mana. Tadinya mau saya pasang di rumah saya yang satunya itu bareng sama Alaska itu ya. Cuma ya menurut saya kalau di sana kurang pakai ya. Akhirnya terus saya pasang sini aja udah, ini malah kepake gitu ya. Biasanya kan kalau di sini juga kadang ada orang makan gitu, kalau pas gak masak gitu ya, terus dinyalain ini. Dan kalau pas masak pakainya yang ini. Nah ini saya nggak tahu ini perlu direview apa enggak sebenarnya ya. Ini si Modena Cooker Hood, tapi dia ada kipasnya juga sih. Ini masih normal, cuma saya kurang nggak biasa pakai ini ya. Kenapa? Soalnya kalau dinyalain berisik banget. Ya ini sekarang malah nggak bisa nyalain. Nggak tahu ini, mungkin listriknya udah diputus kayaknya ya, karena udah gak pernah dipakai lagi. Cuma terakhir nyala itu berisik banget ya. Ini kayaknya sih listriknya ini, saya gak tahu, belum dicoba lagi nih, kenapa kok malah mati gini. Ya saya baru tahu aja kalau ini mati. Oke itu ya, kayaknya ini lampunya juga mati nih. Iya bener, berarti listriknya yang putus kabelnya. Oke itu ya, karena di sini juga sebagian udah nggak dipakai juga kelistrikannya, cuma kipas ini sama lampu itu sama ini ya, apa, rice cooker udah. Yang lainnya tadinya ada lampu-lampu ini, lampu hias dan lain-lain, udah nggak fungsi lagi ya. Oke itu aja sih yang di dapur ya.
Nah, selanjutnya ada kipas karakter Wilhelm ini ya. Dan ini saya nggak tahu ini masih nyala apa nggak. Karena ini tadi saya temukan dia tergeletak di sana ya. Jadi waktu saya mau ke sana nemu kipasnya ini. Nah ini dia kenapa tergeletak? Karena tadi dia pernah dipinjam sama karyawan saya ya. Terus habis itu ya udah nggak tahu kenapa mah dibiarkan tergeletak begini ya. Nah ini saya nggak tahu masih nyala apa nggak. Coba ya kita coba. Semoga masih nyala. Ya, dia masih nyala, cuma berisik. Ya biasa sih kipas karakter gini biasanya harus pakai apa namanya, dikasih oli. Dan ininya masih bisa muter kayak ini. Seret ya, seret kayaknya ada yang ngangkut di ininya. Nah itu mau muter. Ini juga kayaknya udah dol ini. Enggak, masih bisa ding. Ya udah gitu ya. Nah ini mau muter. Cuma ya agak seret gitu ya. Nanti mau coba saya benerin lagi ini. Karena kipas angin ini kalau nggak dipinjem biasanya cuma dipakai setahun sekali, cuma pas buat bakar-bakar sate aja ya. Jadi ya udah begini. Sebenarnya kemarin di rumah yang saya yang di sana yang di Jawa Timur itu ya, itu ada kipas kecil itu yang Mas Pion yang kemarin saya di postingan itu ya. Nah tapi itu nggak boleh dibawa ke sini karena di sana kipas angin aja kurang, apalagi sini ya. Mungkin nanti sebagian yang ada di sini juga mau saya bawa ke sana gitu. Oke, itu ya, nanti mau coba saya benerin lagi yang ini, yang kurang-kurangnya ya. Ya ini masih dol lagi ya, udah gitu. Karena ini kalau mau dirubah speednya juga seperti kondisi sebelumnya masih nggak ada ini putarannya ya. Ya udah. Oke, itu kipas anginnya ya. Nah, selanjutnya yang di kamar saya ini ya. Ini Gree GWC 07 MO5S ya. Nah, ini dia jelas masih normal banget ini karena habis diservis kemarin sebelum lebaran ya. Kenapa? Karena tadinya kamar saya ini dipakai buat keluarga saya nginep di rumah saya ya. Nah, ini dia masih dingin banget ini ya. Bahkan kaca juga masih ngembun ini. Dan dia nggak ada masalah sih. Mungkin swingnya ini aja yang pernah saya ganjelin ya. Kenapa saya ganjel? Karena ini tadinya sempat kayak agak dol gitu ya swingnya. Jadi ya udah yang atas misalnya ke atas, yang bawah ke bawah gitu. Ya tapi emang semua AC Gree saya tuh kayak gitu ya, makanya ini saya ganjel juga nih. Dan ini sebenarnya juga tetap masih agak goyang ini ya. Kelemahannya Gree MO5S tuh memang ini agak sedikit ringkih ini. Ya udah sih, tapi masih normal sih yang ini. Sebenarnya di kamar sebelah itu masih ada 2 AC lagi ya, yang Gree 09 MO5S sama yang Panasonic XN7 RKJ itu ya. Cuma itu nggak bisa saya review. Kenapa? Soalnya di sana dipakai orang tua saya ya, jadi nggak bisa ganggu saya. Apalagi orang tua saya juga kemarin kecapean habis pulang mudik itu ya. Jadi ya udah, kita terakhir review yang ini aja. Tapi sebenarnya yang 2 itu juga masih normal sih. Kurang lebih kondisinya 11-12 sama yang ini ya. Soalnya habis diservis juga. Masih dingin banget itu. Oke, itu aja sih ya. Oh ya, mungkin yang Panasonic itu ya. Jadi yang Panasonic itu kemarin sempat ada masalah. Karena dia ceritanya kan anginnya mampet ya. Terus saya cuci itu. Nah itu terus kesalahan saya itu waktu saya nyuci kipas kan saya nyucinya di bawah. Nah itu saya salah cara megangnya ya. Terus akhirnya malah jatuh kipasnya. Terus ada yang patah sebagian. Tapi alhamdulillahnya itu AC-nya nggak geter sih yang Panasonic itu ya. Jadi dia ya udah, untungnya masih bisa. Dan anginnya juga udah kenceng lagi itu yang Panasonic. Jadi ya udah gitu. Oke, itu aja mungkin ya. Oh iya, sama satu lagi di kamar mandi ya. Nah ini ya, dia exhaust fan KDK ya. Nomor apa, kodenya apa ya, saya lupa. Tapi ini kalau nggak salah 20 TGG2 ya. Ini kipas exhaust KDK yang modelnya masih pakai baling-baling, bukan yang Sirocco itu ya. Dan ini kayaknya juga belum pernah ada di channel saya ya. Dan sebenarnya di rumah saya nggak cuma satu ini, di 2 kamar mandi lain juga ada ya. Tapi yang 2 itu di kamar orang tua saya, jadi saya cuma bisa review yang ini ya. Tapi kurang lebih yang lainnya juga sama sih kondisinya. Dan ini dia saklarnya begini. Ini kenapa 3? Soalnya yang satu ini buat kaca, terus yang ini buat exhaustnya itu ya. Nah ini kenapa saya bikin gini, soalnya buat kalau misalnya ada benerin exhaust gitu ya, misalnya cuci atau gimana, itu nggak perlu harus matiin lampu ya. Karena kan ini kamar mandinya lumayan gelap ini kalau dimatiin. Nah itu ya gelap banget ya. Jadi kalau benerin exhaust sambil gelap-gelapan kan nggak enak. Akhirnya terus ini saya bikin gini saklarnya.
lampu sendiri, exhaust sendiri, sama yang kaca ini sendiri ya. Nah ini dulu bikin kayak gini aja sampai harus el-elan sama tukang listriknya ya. Ya udah, yang penting udah kepasang gitu ya. Oke, mungkin cukup itu aja ya. Sama ini AC. Udah itu ya, udah semuanya itu di rumah saya cuma itu ya. Sisanya di kamar orang tua saya sama mungkin di kamar karyawan saya ya. Tapi itu semuanya ditutup ya, karena juga karyawan saya juga pada pulang ya. Dan kamarnya juga ditutup, jadi ya udah gak bisa direview juga ya. Tapi kurang lebih kondisinya ya mungkin kayak yang tadi gitu ya, yang kipas angin. Tapi kalau yang AC ya kayak gini. Oke, cukup itu aja ya video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih.